Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Heru selaku Dewan Penguji dan juga Bapak Hakun Elmunsyah serta Bapak Imade Dewirawan selaku penguji dan juga pembimbing saya yang telah berkenan hadir dalam sidang skripsi yang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwita Fajri Ramadhani, Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2016. Pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada mata pelajaran dasar desain grafis dengan model Self-Regulated Learning untuk siswa kelas 10 program keahlian TKI di SMK. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu adalah saat ini adalah era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut adalah tanda bahwa sekarang memasuki era revolusi industri 4.0 di mana pada era tersebut menuntut kualitas lulusan berkompetensi tinggi dan mampu bersaing. Sehingga hal tersebut harus dipersiapkan guna untuk bekal masa depan bagi suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, menunjukkan jumlah pengangguran tertinggi merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan dengan persentase sebesar 8,63% dari 6,82 juta pengangguran di Indonesia. Atas dasar itu, kebutuhan akan dukungan dan peran pendidikan kejuruan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing lulusan di SMK. Perubahan paradigma pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa yang merujuk pada pembelajaran kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempermudah penyampaian informasi dalam pembelajaran. Guru adalah fasilitator yang harus mempersiapkan media pembelajaran, di mana media tersebut merupakan sarana yang memperjelas informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Hasil dari studi literatur, peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan adalah smartphone. Bersumber dari data StatCounter Global pada tahun 2019, menunjukkan sistem operasi Android di posisi pertama sebesar 94,17% dari total pengguna smartphone per Oktober tahun 2019, sehingga Android dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang inovatif untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya yaitu adanya pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak bermasalahan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan keputusan bersama terkait pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran daring dan juga luring. Potret pembelajaran dasar desain grafis di SMK pada saat ini, yaitu siswa merasa kesulitan memahami materi dasar desain grafis yang disampaikan melalui slide PowerPoint yang tidak dimuat secara rinci materinya, karena seringkali guru menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan juga penugasan, sehingga materi PowerPoint yang diberikan hanya berupa poin saja. Hal tersebut juga dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring dan juga luring selama 4 jam pertemuan tatap muka, sehingga yang semula dasar desain grafis ini memiliki alokasi waktu 3 kali 45 menit menjadi terpotong karena dibagi dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian bahan ajar terbatas. Di sekolah tersebut minimnya jumlah buku pembelajaran sehingga siswa tidak memiliki atau tidak dipinjami untuk dibawa pulang. Siswa hanya bisa menggunakan buku tersebut apabila sedang melaksanakan pertemuan tatap muka. Hal tersebut berdampak pada pemahaman konsep siswa yang kurang. Belajar dilakukan agar siswa mampu memahami konsep di mana belajar ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal, di mana faktor internal dalam belajar diatur oleh masing-masing individu.
Untuk memiliki pemahaman konsep yang baik, siswa perlu menyadari akan tanggung jawab, mengetahui cara belajar yang efektif, dan juga strategi belajar guna mencapai pembelajaran yang maksimal. Self-regulated learning merupakan kegiatan belajar aktif di mana siswa dapat menyusun, menentukan tujuan belajarnya, merencanakan dan memonitor, mengatur diri untuk mencapai tujuan belajarnya sendiri. Berdasarkan teori, kemampuan individu untuk meregulasi diri terhadap kemandirian belajar telah berkembang baik pada masa remaja. Penelitian ini merupakan upaya pengembangan media pembelajaran Android yang dapat digunakan siswa dalam mengatur proses belajar secara mandiri. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan, mengembangkan, serta menguji kelayakan media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran dasar desain grafis dengan model self-regulated learning untuk siswa kelas 10 program keahlian TKI di SMK. Spesifikasi produk media pembelajaran ini berbasis Android dengan ekstensi .apk yang minimal perangkat versi Android Lollipop 5.0 dengan RAM 2 GB, ROM 16 GB, dan juga layar 4 inch. Media ini memuat kompetisi dasar 3.1 hingga 3.3 dasar desain grafis kurikulum 2013 revisi 2018 yang ditujukan untuk siswa kelas 10 program keahlian TKI di SMK. Media pembelajaran ini mengadopsi model self-regulated learning dengan adanya fitur alarm dan juga catatan. Pembelajaran ini disajikan dalam 5 bagian, meliputi tes kemampuan awal untuk agar siswa mengetahui seberapa paham sebelum memulai kegiatan pembelajarannya. Kemudian, pada tahap pendahuluan terdiri dari peta konsep, indikator pencapaian kompetisi, dan juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan belajar yang terdiri dari subbab materi yang akan dipelajari oleh siswa. Penutup terdiri dari rangkuman dan juga glosarium, serta tes kemampuan akhir digunakan untuk mengetahui seberapa paham siswa setelah melakukan pembelajaran. Pentingnya penelitian dan pengembangan ini yaitu bagi siswa, media pembelajaran ini dapat digunakan untuk belajar secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dasar desain grafis. Bagi guru, media pembelajaran ini dapat digunakan untuk mendorong serta membantu guru menyampaikan materi penunjang melalui media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian untuk sekolah, sebagai bahan pustaka pembelajaran dasar desain grafis yang memanfaatkan penggunaan Android dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama. Asumsi dan keterbatasan. Asumsi dari penelitian ini yaitu siswa memiliki, menguasai, dan juga terbiasa menggunakan smartphone Android. Siswa dapat mengakses media pembelajaran berbasis Android dan juga media pembelajaran dapat menunjang siswa untuk belajar mandiri. Sedangkan untuk keterbatasan penelitian ini yaitu produk hanya dikembangkan untuk kompetensi dasar 3.1 hingga 3.3 dasar desain grafis. Kemudian dikembangkan pada platform Android minimal versi Lollipop, dan produk ini hanya disebarkan pada siswa program keahlian TKI yang menjadi subjek uji coba penelitian. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media dan tidak digunakan untuk mengukur hasil belajar maupun motivasi siswa. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk sebagai perantara antara guru dan juga murid guna memperjelas makna, informasi, dan pesan pembelajaran menurut Kustani dan Sucipto tahun 2013. Mobile Learning Android yaitu pembelajaran secara modern berbentuk media yang memanfaatkan perangkat portable dan teknologi bergerak berupa smartphone maupun tablet menurut Ali pada tahun 2009. Self-regulated learning yaitu kegiatan di mana individu sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, hingga mengevaluasi dirinya untuk mencapai tujuan dalam belajar, menurut Fasihah dan Fatimah tahun 2013. Dasar desain grafis yaitu salah satu mata pelajaran produktif pada kelompok dasar program keahlian C2 yang harus dipelajari siswa kelas 10 program keahlian teknik komputer dan informatika di SMK. Model penelitian yang digunakan dalam
Penelitian ini yaitu menggunakan model 4D yang dikembangkan oleh Tyagarajan DKK. Model ini terdiri dari 4 tahapan, di mana setiap tahap memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu tahap define atau tahap pendefinisian. Pada tahap ini menetapkan syarat untuk pengembangan media yang biasa disebut dengan analisis kebutuhan, di mana kegiatan yang dilakukan adalah analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan juga spesifikasi tujuan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan atau desain. Dengan merancang produk awal atau prototipe yang akan dikembangkan melalui tahapan penyusunan tes, penyusunan media, pemilihan format, dan juga rancangan awal. Setelah itu, produk dikembangkan melalui tahap pengembangan atau develop. Setelah produk berhasil dikembangkan, kemudian dilakukan uji coba validasi ahli dan juga uji pengembangan. Pada tahap terakhir yaitu tahap penyebaran atau disseminate, yaitu melalui tahap uji coba lapangan, pengemasan, dan juga penyebaran. Hasil pengembangan media pembelajaran berbasis Android ini adalah media pembelajaran dengan nama aplikasi Device atau singkatan dari dasar desain grafis dengan tagline Enjoy Your Learning Activity. Spesifikasi minimum perangkat media pembelajaran Device yaitu Android Lollipop 5.0, RAM 2GB, kapasitas memori internal 80 MB dengan resolusi layar 480x800 pixel. Materi yang termuat dalam media pembelajaran Device terdiri dari 3, yaitu desain grafis, warna, dan juga tata letak. Media pembelajaran Device ini disesuaikan dengan model self-regulated learning yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan, performa atau pelaksanaan, dan juga refleksi diri. Berikut ini merupakan desain antarmuka halaman awal dan juga splash screen dari aplikasi Device. Gambar awal, logo Device dan juga logo Universitas Negeri Malang, kemudian dilanjutkan splash screen yang menampilkan fitur-fitur yang berada dalam aplikasi Device. Setelah itu, ini merupakan fase perencanaan dari self-regulated learning yang diadopsikan di aplikasi Device, di mana dalam kegiatan belajar mandiri, seringkali siswa itu lupa untuk melakukan berdoa, sehingga terdapat alert yang mengingatkan siswa untuk berdoa agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Kemudian ada fitur alarm yang digunakan untuk menjadwalkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan keinginannya. Setelah itu ada fitur catatan yang digunakan untuk menyimpan hal-hal yang penting yang diinginkan oleh siswa, serta dapat digunakan untuk tempat merumuskan tujuan belajar siswa. Setelah itu terdapat tes kemampuan awal yang berisi soal pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban, di mana tes kemampuan awal ini digunakan untuk mengetahui hasil awal pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu fase performa atau fase pelaksanaan yang diadopsikan ke dalam aplikasi Device, yaitu terdapat aktivitas pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, yaitu peta konsep yang menampilkan kompetisi dasar dan juga peta konsep poin-poin pokok yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetisi dan juga tujuan pembelajaran. Pada kegiatan belajar terdiri dari subbab materi sesuai dengan peta konsep yang telah dipaparkan. Selain itu, terdapat video penunjang untuk menunjang materi agar siswa lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Pada penutup, terdapat rangkuman dan juga glosarium, serta terdapat halaman tentang aplikasi. Untuk fase ketiga yaitu fase refleksi diri, di mana diadopsikan pada tes kemampuan akhir. Pada tes kemampuan akhir ini, terdapat soal pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban, di mana pada saat siswa mengakses tes kemampuan ini, siswa tidak dapat melakukan button back atau kembali ke halaman sebelumnya sebelum soal dikerjakan hingga selesai. Apabila siswa menjawab dengan benar, maka opsi pilihan yang dipilih akan berwarna hijau. Sedangkan apabila siswa menjawab salah, maka opsi jawaban yang dipilih akan berwarna merah. Setelah itu akan mendapatkan hasil nilai yang diperoleh dari jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Dan juga terdapat kalimat ungkapan motivasi
sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Setelah pengembangan dilaksanakan, kemudian tahap selanjutnya yaitu uji validasi dan juga uji coba. Pada validasi dan pengujian ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu hasil validasi ahli materi yang dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran dasar desain grafis di SMK Negeri 5 Malang, yaitu Bapak Riza Habibi, SSN. Pada grafik menunjukkan hasil penilaian dari pengumpulan data kuantitatif berjumlah 22 butir pernyataan pada aspek desain pembelajaran dan juga aspek komunikasi visual. Berdasarkan penilaian validator ahli materi, diperoleh hasil perhitungan penilaian sebesar 98,86% dengan kriteria sangat valid sesuai dengan kategori tingkat kelayakan menurut Akbar tahun 2013. Selanjutnya yaitu hasil validasi ahli media dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu Bapak Wahyu Nur Hidayat, dosen pendidikan teknik informatika. Pada grafik menunjukkan hasil penilaian dari pengumpulan data kuantitatif berjumlah 22 butir pernyataan pada aspek rekayasa perangkat lunak, aspek desain pembelajaran dan juga komunikasi visual yang merujuk pada kisi-kisi instrumen Wahono tahun 2006. Berdasarkan penilaian validator ahli media, diperoleh hasil perhitungan penilaian sebesar 93,18% dengan kriteria sangat valid sesuai kategori tingkat kelayakan menurut Akbar tahun 2013. Aspek tertinggi yaitu aspek komunikasi visual dengan persentase 95,45%. Berarti media pembelajaran grafis ini dinilai memiliki tampilan pengguna yang menarik, keterbacaan yang jelas dan mudah, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Setelah validasi dilakukan, maka masuk ke dalam tahap yang ketiga yaitu uji pengembangan atau uji kelompok kecil. Uji kelompok kecil ini menurut Sadiman dapat diwakilkan dengan 10 orang siswa, yaitu siswa program keahlian teknik komputer dan informatika di SMK Negeri 5 Malang. Grafik menunjukkan hasil penilaian dari pengumpulan data kuantitatif berjumlah 24 butir pada ketiga aspek penilaian. Berdasarkan penilaian uji pengembangan, diperoleh hasil perhitungan sebesar 88,02% dengan kriteria sangat valid sesuai kategori tingkat kelayakan menurut Akbar tahun 2013. Aspek komunikasi visual paling tinggi, karena penilaian ini didasarkan pada penggunaan bahasa, tipografi atau font, tampilan media, penggunaan warna, dan juga navigasi yang disajikan dengan sangat baik dalam media pembelajaran. Aspek rekayasa perangkat lunak media dapat berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuannya, mudah diinstal dan tidak memberatkan smartphone, serta dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Aspek desain pembelajaran mendapat hasil cukup valid karena terdapat pernyataan dengan skor terendah pada pernyataan materi disajikan secara utuh atau lengkap. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernawan, bahwa Hernawan berpendapat media pembelajaran dapat berperan sebagai media pembelajaran mandiri apabila materi pada media pembelajaran didesain secara lengkap. Setelah hasil uji pengembangan, kemudian dilakukan uji coba lapangan atau kelompok besar. Dilakukan oleh 30 siswa program keahlian teknik komputer dan informatika di SMK Negeri 5 Malang dengan merujuk pada penilaian kuantitatif berjumlah 24 butir pernyataan. Berdasarkan penilaian diperoleh hasil perhitungan penilaian sebesar 91,04% dengan kriteria sangat valid sesuai kategori tingkat kelayakan menurut Akbar tahun 2013. Aspek komunikasi visual mendapatkan persentase tertinggi yang meningkat sebesar 0,72% apabila dibandingkan dengan uji pengembangan. Pada aspek rekayasa perangkat lunak meningkat sebesar 3%. Pada aspek desain pembelajaran, meskipun mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 4,7%, namun aspek ini menjadi persentase terendah apabila dibandingkan dua aspek lainnya. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta soal yang disesuaikan dengan materi yang disajikan, menurut Ibrahim dan juga Maulana tahun 2017. Hasil uji coba keseluruhan. Untuk grafik hasil uji coba keseluruhan yang telah dilakukan, diperoleh data akhir
dari ahli materi sebesar 98,86%, ahli media 93,18%, uji pengembangan 88,02%, dan juga uji coba lapangan 91,04%. Dengan merujuk kategori tingkat kelayakan media oleh Akbar tahun 2013, seluruh hasil akhir validasi dan uji coba media dikategorikan sangat valid dengan persentase rata sebanyak 92,78%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dalam kategori sangat baik dan sangat layak digunakan. Kelebihan dari Devis yaitu tampilan yang menarik dan dapat diakses secara offline kapanpun dan dimanapun. Membantu pengguna untuk belajar secara mandiri karena media ini mengadopsi self-regulated learning. Media ini dapat digunakan sebagai suplemen atau penunjang kegiatan belajar pada mata pembelajaran dasar desain grafis. Dengan adanya pandemi COVID-19, saat ini penggunaan media pembelajaran berbasis Android dirasa menjadi sangat dibutuhkan demi terciptanya pembelajaran yang mudah dan fleksibel. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di awal, maka kajian produk ini yaitu produk berupa media pembelajaran dengan nama Devis yang dapat diinstal dan dijalankan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android dan memuat 3 kompetisi dasar 3.1 hingga 3.3 kurikulum 2013 revisi 2018 mata pelajaran dasar desain grafis. Media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan model 4D yang melalui tahapan define, design, develop, dan disseminate, dan disesuaikan dengan model pembelajaran self-regulated learning yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan, performa atau pelaksanaan, dan juga refleksi diri. Uji kelayakan pada media pembelajaran Devis dilakukan melalui validasi ahli materi, validasi ahli media, uji pengembangan atau kelompok kecil, serta uji coba lapangan atau kelompok besar. Secara keseluruhan, media pembelajaran dinyatakan termasuk dalam kriteria sangat valid atau sangat layak untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Saran pemanfaatan. Media pembelajaran Devis dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai media pembelajaran mandiri, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran dasar desain grafis dapat dicapai dengan optimal. Media pembelajaran Devis juga dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu alternatif suplemen media atau penguat untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Terima kasih.